Shalom, kembali lagi bersama kami di grup Wong LA. Hari ini satu kemurahan Tuhan kalau kita boleh menginjakkan kaki di kitab Titus, di mana kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang memberikan sesuatu contoh yang luar biasa dalam kitab ini. Nah, Paulus mengajarkan kepada kitab Titus, memberikan satu contoh bahwa ajaran yang benar dan kebajikan. Biarlah Paulus memberikan satu ajaran yang benar kepada kitab ini, bahwa ada kemurahan Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan melalui kitab ini. Dan Titus adalah seorang surat pribadi dari Paulus kepada salah satu pembantu yang muda. Nah, surat ini disebut sebagai surat penggembalaan, di mana kita boleh belajar bagaimana yang masalah berkaitan dengan pengaturan gereja dan pelayanannya. Dan melalui kehidupan kita, biarlah kita boleh belajar dari kitab ini untuk terus kita tetap semangat membaca Alkitab setiap hari. Karena ini adalah satu modal utama dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati. Surat Paulus kepada Titus. Titus pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.